Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk UTS praktikum pada mata kuliah Network Programming. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, ada 6 poin. Yang pertama ada struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular, sebutkan 2 package utama, tampilkan struktur folder dan isi file. Yang kedua, implementasi OOP dan inheritance. Tiga, implementasi exception handling. Keempat, implementasi generator, iterator, closure. Yang kelima, demo program. Dan yang terakhir adalah refleksi singkat. Yang pertama saya akan menjelaskan struktur program pada tugas mini project saya. Langsung saja saya akan masuk kepada masuk CMD. Nah, saya akan memberitahu tentang struktur modul dan package saya biar lebih jelas. Jadi C ini adalah mini project. Saya membuat file itu di sini di C user MSI mini project. Nah, di dalam mini project ada smart parking, lalu ada monitoring dan simulator. Jadi path-nya seperti ini. Jadi ini adalah mini project, lalu ada smart parking. Nah, di smart parking ini ada dua modul ya yang berisi file.py tersebut. Yang pertama ada monitoring dan ada simulator. Monitoring ini yaitu isinya ada main.py npm. Ini fungsinya untuk memanggil semua fungsi yang telah didefinisikan di dalam parking simulator.py. Fungsinya buat apa modul dan package ini, yaitu untuk mengelola sebuah program-program besar atau file-file besar, jadi agar lebih mudah dibagi-bagi, jadi tidak satu file secara keseluruhan, jadi lebih mudah gitu lah untuk dikembangkan gitu. Jadi itu gunanya modul dan package ya seperti ini. Jadi ada monitoring dan simulator ini kedudukannya sama di dalam smart parking, jadi kita hanya menggunakan satu main.py saja untuk menjalankan parking.simulator. Jadi seperti itu untuk struktur programnya, dibangun menggunakan package, lalu di dalamnya ada dua modul, yaitu modul simulator dan monitoring. Lalu yang kedua adalah implementasi OOP dan inheritance. Jadi di sini kita buka dulu Sublimnya. Pada awal-awal program dibuat pada lab session 3 mini project 1, di sini masih belum masuk dalam materi OOP ya. Jadi semua itu masih didefinisikan secara manual pada lab session 3 dan lab session 4. Jadi OOP ini adalah object oriented programming. Jadi datanya itu lebih dirapihkan gitu ya dalam satu kelas. Jadi kita hanya membuat satu kelas ya. Jadi seperti ini adalah OOP. Nah, dalam OP ini ada beberapa metode ya atau fungsi. Ini ada kontraktornya. Kita di sini saya mendefinisikan plat ya. Jadi saya membuat plat nomor sebagai untuk yang di datanya tersebut. Nah, di sini ada 4 metode ya yang akan ditampilkan atau digunakan ya. Seperti keluar, waktu masuk, waktu keluar, dan status keluar sendiri atau sudah terparkir. Jadi itu adalah konsep dari OOP. Nah, inheritance ini adalah pewarisan. Pewarisan ini yang dimana mewarisi seluruh dari parents ya atau dari si vehicle. Jadi pada lab session open inheritance ya. Pada lab session 6 ini inheritance ini mewarisi dia. Jadi di sini saya membuat two wheel dan four wheel untuk mewarisi dari kelas vehicle tersebut. Nah, di sini saya menggunakan pas, jadi masih belum ada yang dirubah sedikit pun pada roda 2 dan roda 4. Jadi dia masih mengambil semua metode dan fungsi yang ada di dalam vehicle tersebut. Jadi dia mewarisi lah. Jadi OOP dan inheritance ini saling berkaitan gitu. Lalu pada modul parking simulator.py sendiri di sini ada beberapa tambahan, khususnya pada modul datetime, itu untuk menginputkan menginputkan waktu ya, lalu di sini ada random untuk choice. Jadi setelah user itu nanti menambahkan kendaraan, itu ada data kendaraan disimpan secara random, menggenerate secara random gitu ya. Lalu di sini ada class parking lot. Class parking lot ini ada beberapa metode atau fungsi yang didefinisikan dalam sini. Yang pertama ada konstruktor self motor, ini dalam list motor atau mobil. Jadi karena di sini adalah kendaraan, lalu hanya ada dua, yaitu roda 2 dan roda 4, yaitu motor dan mobil. Lalu di sini ada iter untuk iterator, mengiterasi menggunakan yield.
Lalu di sini ada tambah slot. Tambah slot ini nanti user menambahkan slot ya, menambahkan slot untuk mobil atau motor gitu ya. Lalu itu saja untuk implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan kendaraan dan slot parkir. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansi objek pada pemanggilan metode. Jadi pemanggilan metode ini ada di main ya. Jadi di sini kelas parking lot tersebut ya di instansi dipanggil di dalam modul main gitu. Jadi seperti itu. Lalu apalagi ya OOP inheritance-nya. Jadi seperti itu. OOP itu adalah sebuah gaya penulisan agar lebih rapi di dalam membuat satu kelas. Lalu inheritance itu adalah pewarisan, mewarisi seluruh dari kelas yang dipanggil karena ini vehicle, jadi dia akan mewarisi seluruh yang ada di sini mulai dari waktu masuk, waktu keluar, lalu status parkirnya apakah masih terparkir atau tidak ya, seperti itu. Lalu langsung masuk aja ke poin 3 yaitu implementasi exception handling. Jadi pada poin ketiga ini pada waktu itu saya di lab session 6 itu incomplete karena tugas yang di sini lab session 6 ya, itu pada poin 3 itu menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan skenario berikut. Yang pertama itu ada validasi input data pengguna. Ini pada opsi 1 ketika pengguna atau user menambahkan kendaraan atau jenis kendaraan itu tidak valid. Nah, itu dia menggunakan try except pada opsi 1. Yang kedua, ketika slot parkiran penuh tetapi ada kendaraan yang masuk. Ini pada opsi 2 ketika user menambahkan kendaraan tetapi slot parkir sudah penuh dan dia menggunakan mekanisme penanganan kesalahan. Lalu yang C ketika ada data kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar. Nah, ini menggunakan opsi 3. Jadi yang digunakan try except itu opsi 1 menambahkan pertama itu menambahkan slot parkir, yang kedua itu parkiran penuh, yang ketiga adalah tidak ditemukan saat keluar parkir, dan yang terakhir adalah slot parkir yang 7 tidak sesuai. Ini masih termasuk opsi 1 gitu. Jadi pada lab session 6 kemarin saya incomplete, jadi saya benarkan lagi untuk kodenya. Lalu implementasi exception handling, tunjukkan skenario utama yang tangani merujuk pada penugasan lab, tunjukkan potongan kodenya. Nah, jadi potongan kodenya itu di sini saya melindungi, jadi try except ini adalah melindungi suatu kode ya, suatu fungsi agar tidak terjadi crash atau error. Jadi dia tidak menggunakan if dan else. Jadi saya pas itu salah menggunakan if dan else, tetapi sudah saya benarkan. Jadi pada beberapa ya, untuk khususnya pada opsi 1, 2 dan 3 di sini masih di sini sudah menggunakan try dan accept ya. Try itu coba ya, kita mencoba, lalu accept-nya dia akan menampilkan value error, yaitu error input tidak valid. Nanti saya akan coba demokan, runningkan ya. Saya di sini potongan kodenya yang pertama saya melindungi kode dari simpan riwayat file. Nah, kenapa saya amankan di sini? Jadi ketika si CSV saya menyimpan file ini dalam model CSV ya, saya importkan modulnya CSV karena lebih lebih sesuai aja dengan yang saya gunakan, karena saya di sini membuat list data kendaraan yang maka akan lebih sesuai dan lebih enak dilihat menggunakan table gitu ya, karena CSV ini bisa dilihatnya dari Excel dan dari spreadsheet gitu ya. Nah, di sini saya mengamankan atau melindungi kode dari simpan riwayat file, lalu menggunakan print with open, lalu exceptionnya di sini saya jadi begitu dia gagal menyimpan riwayat ini, ketika Excel masih dibuka dan dia akan menampilkan try except-nya yaitu gagal menyimpan riwayat karena si Excel tersebut masih dibuka gitu, masih dibuka oleh user. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, lalu saya di sini mengamankan untuk opsi pilihan 1 karena ini rentan 1 2 3 ini tadi sesuai lab session 6, yaitu rentan user salah menginputkan beberapa jenis ya. Pada pertama ini seperti masukkan jumlah slot ya. Misalkan user memasukkan angkanya itu bukan 1, bukan angka 1 ya, tapi SATU atau 5 atau LIMA gitu. Dia akan menampilkan exceptionnya itu
error input tidak valid dan akan menampilkan seperti itu output kepada usernya. Yang kedua, masukkan plat nomor, ini input tidak valid seperti masukkan jenis kendaraan mobil atau motor ya, lalu ya error input tidak valid juga seperti kayak masukkan penuh gitu ya, dia penuh dia akan error. Misalkan masih kita paksa, user memaksa untuk masuk ke dalam, menambahkan ke dalam mobil dan motor. Lalu yang ketiga itu adalah penanganan kesalahan untuk data kendaraan yang ingin dikeluarkan, jadi datanya sudah tidak ada gitu. Jadi itu kurang lebih untuk penjelasan dari implementasi exception handling, gunanya untuk mekanisme kesalahan penanganan, jadi bukan menggunakan if dan else. Jadi dia akan menampilkan output error gitu, menampilkan output error. Lalu yang keempat adalah implementasi generator, iterator atau closure gitu. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk generate random vehicle. Di sini saya membuat fungsi untuk menggenerate atau membuat data kendaraan secara acak. Lalu generator iterator. Lalu data ini akan disimpan di dalam iterator yang akan dipanggil berbalikan gitu ya. Di dalam berbalikan di dalam modul main tadi. Di sini saya membuat iterator yang akan data yang akan disimpan itu motor atau mobil ya, simpan di dalam fungsi iter gitu, karena iter ini menggunakan iter atau next gitu. Lalu implementasi konsep iterator pada kelas parking lot ini dengan menambahkan metode iter dan next gitu ya ke dalam kelas tersebut. Objek parking dapat digunakan langsung dalam perulangan for. Saat perulangan for kendaraan in parking lot dijalankan, Python akan memanggil metode iter untuk mendapatkan iterator lalu terus memanggil next hingga semua slot kendaraan dalam parking lot telah diakses satu persatu. Jadi seperti itu untuk konsep generator iterator. Bagian if digunakan untuk memastikan bahwa slot tersebut tidak kosong karena ada slot yang memungkinkan non atau belum terisi. Jika slot berisi objek kendaraan, maka kode akan mencetak atribut plat milik kendaraan objek tersebut gitu. Untuk closure sendiri adalah sebuah fungsi di dalam fungsi gitu ya, sebuah fungsi dalam fungsi. Penjelasan closure sendiri yaitu adalah fungsi di dalam fungsi menyimpan nilai dari variabel lingkup luarnya dalam program, bisa digunakan untuk membuat fungsi pencari kendaraan berdasarkan filter tertentu. Nah, di sini contohnya seperti lambda ya, lambda. Nah, sini lambda. Di sini saya masukkan fungsi di dalam fungsi cari kendaraan yaitu lambda, karena fungsi lambda sendiri berfungsi untuk menghemat garis line ya, jadi dia ada di dalam fungsi si cari kendaraan tersebut karena untuk mencari kendaraan. Nah, ini ada pada opsi 9 yaitu cari data kendaraan. Selanjutnya generator iterator itu seperti itu, lalu closure seperti itu. Intinya generator itu tadinya untuk mencetak atau membuat data kendaraan secara acak. Di sini saya membuat data kendaraan acak itu setiap saya panggil opsi 5. Di sini saya membuat untuk 10-10 dulu ya. 10-10, lalu setiap user mencetak setiap user memasukkan opsi 5 itu akan bertambah, jadi tidak mengulang dari 10 lalu 20, 30 dan seterusnya gitu, seperti itu. Selanjutnya demo program running kesalahan program dari awal hingga akhir sampai berdasarkan fungsi masing-masing gitu. Jadi di sini kita bisa langsung jalankan saja CLS cd smart parking ya kan, pym monitoring.main 247.8.2050. Nah, di sini sudah bisa kita jalankan untuk demo programnya. Jadi pada tampilan ini yang akan ditampilkan kepada user, ini ada yang pertama ada pilihan menu tambah slot parkir, yang kedua parkir kendaraan, dan yang ketiga itu keluarkan kendaraan, lihat status parkir, lihat riwayat parkir, 6 lihat kendaraan terparkir dan jumlah slot kosong, yang dimana user setelah menambahkan slot kita bisa melihat nih slot ini masih kosongnya berapa gitu, atau yang keisinya sudah berapa. Lalu yang tujuh ada unduh riwayat ke file,
8 baca riwayat dari file, dan 9 mencari data kendaraan. Kita langsung coba saja penanganan kesalahan pertama pada opsi 1 dalam main.py ya di sini ya, karena sudah menggunakan try dan accept. Tekan 1 tambah slot parkir. Nah, saya akan coba untuk bikin dia error dulu ya. Masukkan jumlah slot. Di sini seharusnya user mengetikkan angka ya, angka bukan tulisan gitu ya, bukan tulisan pada opsi 1. Silakan pilih slot mobil, jumlah harus lebih dari 0, lalu jumlah slot harus mobil atau motor gitu. Misalkan kita ketik saja 5 gitu ya. Nah, di sini try accept bekerja, dia akan menampilkan output value errornya, yaitu input tidak valid. Input tidak valid karena user memasukkan slot itu 5, bukan 5 angka tapi LIMA gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi ya, 5, tapi di sini kita memilihnya bukan jenis mobil atau motor gitu ya, bukan mobil atau motor, jadi tidak di dalam mobil dan motor, misalkan pesawat gitu. Nah, dia akan menampilkan value errornya itu input tidak valid gitu, input tidak valid. Nah, pada waktu itu saya lab session 6 itu yang pertama seperti ini, tapi yang kedua dan ketiga itu kalau tidak salah saya masih menggunakan if dan else gitu ya. Lalu kita coba benarkan saja ya, tapi sebelum itu kita akan coba error dulu semuanya. Yang kedua, masukkan plat nomor. Plat nomor ini tadi di plat nomor ya, plat nomor itu iya benar ya, ketika slot parkiran penuh tetapi tetap ada kendaraan yang masuk. Oke, kita akan coba masuk, tambahkan dulu ya, tambahkan 3 untuk motor ya. Kita akan coba cek pada opsi 4, lihat status parkir. Di sini mobil belum ada slot sama sekali, dan motor itu ada 3 slot. Kita akan coba isi ya, kita akan coba isi BE1234KL ya, motor. Oke. Menampilkan BE1234KL berhasil diparkir 1 ya, parkir pada slot 1 motor, masuk jam 0047 ya, 0047 di detik ke-7, lalu dengan tahun, bulan dan tanggal ya. Selanjutnya kita coba lihat status parkir, kita akan masuk kendaraan lagi BE734NM motor. Nah, di sini mulai bekerja pada fungsi random ya, fungsi random choice lagi bukan, fungsi random radian choice ini ya, untuk dia menggenerate namanya secara random, memasukkan kendaraan secara random. Dia mencari slot yang kosong ya, dia mendeteksi yang kosong, jadi dia secara random gitu. Lanjut, kita coba cek lagi, lalu kita pada opsi 5, kita coba opsi 5. Nah, di opsi 5 ini dia menggenerate secara 10 ya, G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di 10. Lalu ada 2 kendaraan yang saya tambahkan secara manual. Nah, di sini data kendaraan yang saya generate ini platnya hanya 1 huruf gitu, B, G, D, F, Z, A atau P. Jadi tidak 2. Kenapa? Karena agar saya lebih mudah melihatnya antara 2 plat ya, atau 2 plat seperti BE dan ya G, D gini seperti ini. Lalu kita coba tambahkan lagi, kita akan penuhkan slotnya, KJ motor, lalu 4, lalu kita mekanisme kesalahan untuk slot penuh. Nah, dia akan tampil ya, akan tampil untuk slot penuh, slot parkir motor penuh gitu. Dia akan menampilkan seperti itu. Nah, kita akan coba lagi untuk memasukkan misalkan penuh tapi dia pesawat gitu. Nah, dia akan menampilkan try accept-nya seperti error input tidak valid gitu. Kalau untuk kita tambahkan mobil ya, kan karena belum ada slot untuk mobil, kita akan coba mobil di sini. Nah, dia akan menampilkan output belum ada slot parkir untuk mobil. Nah, seperti itu. Jadi untuk penanganan kesalahannya, ketika kita memilih jenis kendaraan selain mobil dan motor. Di sini saya memilih pesawat, lalu dia akan menampilkan try accept error input tidak valid. Itu seperti itu. Selanjutnya yaitu demo programnya running kesalahan ya. Lanjut 3 ya, 3. Di sini cek dulu 5, lalu 4 kita coba tambah lagi untuk mobil ya, pilih masukkan jumlah slot mobil,
4, di sini ada mobil ada 5, berarti seharusnya kalau saya pilih opsi 6 untuk lihat kendaraan terparkir dan jumlah slot kosong, seharusnya jumlah slot kosong berjumlah 5 dan yang keisi ada 3, berarti total 8. Kita akan coba ya. Jumlah slotnya kosongnya 5 gitu, yang keisi sudah 3 untuk motor. Berarti benar total 8. Nah, di sini kita coba untuk unduh. Sebelum saya unduh pada opsi 7, saya coba menghapus riwayat parkir ini tersebut ya. Nah, kita coba hapus, lalu kita coba unduh ya, kita coba unduh. Oke, riwayat berhasil disimpan ke riwayat parkir.csv ya. Kita coba lihat di sini. Benar ya, jam 00.50 pada tanggal 20 bulan 5 2025. Kita coba buka dulu di Excel di sini. Kita perbesar, lalu di sini kita coba rapihkan ya. Menggunakan data, teks kolom, lalu di sini pilih delimit ya, next, koma, centang, next, lalu finish. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa data kendaraan yang digenerate secara generator secara otomatis itu dia satu huruf GD ini ya, segala macam. Nah, namun yang saya tambahkan secara manual tadi BE dan ini secara manual belum saya keluarkan, jadi dia belum tampil. Nah, di sini sudah ada total 24 ya, 24. Satu ini adalah headernya atau judulnya ya. Berarti total sudah 20 ya. Saya sudah memanggil opsi 5 2 kali, berarti total jadi 20. Lalu yang manual tadi saya tambahkan di tengah-tengah KJ untuk melengkapi slot motor, itu berada pada di tengah dia. Nah, karena di sini belum ada waktu-waktu keluar, maka saya akan coba mengeluarkan motor ya. Kita coba keluarkan motor BE 1234 KJ ya. Lalu nah, kendaraan berhasil keluar dari slot 2 ya, dari slot 2 di sini. Nah, di sini saya akan coba langsung nih, saya coba mau unduh. Seharusnya di error. Nah, gagal menyimpan riwayat error permission denied. Nah, karena di sini itu saya masih tadi di riwayat ini seharusnya harus ditutup dulu terlebih dahulu si Excel tersebut, karena agar tidak terjadi crash ya. Crashnya seperti ini, gagal menyimpan riwayatnya. Di sini saya coba close dulu ya, saya coba close, don't save, lalu saya coba 7 lagi. Nah, di sini riwayat berhasil disimpan ke riwayat parkir.csv. Sebenarnya file yang ini tidak perlu dihapus, kayak seperti awal tadi, dia akan mengupdate yang versi terbarunya. Nah, tadi KJ ya yang saya keluarkan, KJ, lalu kita coba data, teks kolom, next, koma, next, finish. Oke. Nah, di sini. Nah, pada BE yang saya tambahkan di sini dia sudah ada jam waktu keluarnya terupdate. Nah, fungsinya untuk apa sih CSV ini? Jadi CSV ini gunanya tuh untuk lebih memudahkan user ketika melihat data kendaraan yang masuk ke dalam ke dalam parkiran pintar ini ya, ke dalam parkiran pintar. Jadi pada jam berapa semua itu datanya tuh lengkap disimpan dalam satu file ya, dalam satu file Excel menggunakan CSV itu ya. Nah, seperti itu. Lalu penanganan kesalahan lagi ya, apalagi ya, 3, 2, 1 udah semua. Saya coba untuk lihat lagi 5 generate, lalu kita coba 8 ya. 8 ini bisa digunakan ketika opsi 7 sudah diunduh gitu. Lalu di sini saya coba untuk 9, cari data kendaraan. Cari data kendaraan itu ada di sini ya. Dia menggunakan fungsi lambda. Fungsi lambda ini tadi untuk menghemat baris per line gitu ya. Jadi dia pertama itu mendeteksi plat, lalu dia akan menampilkan plat dan riwayat kendaraan tersebut. Gitu. Plat kendaraannya misalkan di sini saya F ya, saya akan mencari plat F8526 ya. F 8562 ya, 8562F. Nah, di sini dia berhasil mencari data dari F8562, yaitu seperti ini, ada platnya, jenisnya apa, lalu masuknya jam berapa dan keluarnya jam berapa. Nah, itu fungsi dari opsi 9, yaitu untuk mencari data kendaraan gitu, seperti itu. Jadi saya generate lagi di sini jadi makin banyak ya. Saya tadi beberapa kali generate, lalu di 6 itu untuk lihat kendaraan terparkir. Nah, kendaraan parkirnya seperti ini.
sisa slot kosongnya 6. Untuk lihat kosongnya itu 6 itu ada slot apa aja, kita bisa pilih opsi 4 untuk lihat. Di sini untuk motor itu 01, lalu 05 itu untuk mobil ya, mobil masih belum saya isi sama sekali gitu. Jadi seperti itu untuk penanganan untuk demo program dari running keseluruhan dari awal hingga akhir gitu. Mungkin saya akan coba sedikit jelaskan lagi untuk parking simulator ya. Jadi pada program saya ini menggunakan OOP dan inheritance, yaitu untuk pewarisan dari si OOP tersebut. Dia mewarisi seluruh metode dan yang ada di dalam vehicle ini gitu ya, untuk kendaraan. Yaitu dia mendeteksi plat dan dia akan menampilkan data keluar, waktu masuk, waktu keluar, dan status parkir tersebut. Lalu di parking lot di sini user bisa menambahkan slot parkir untuk tujuannya. Lalu tujuannya untuk mobil dan motor. Selain motor dan mobil, maka program akan menampilkan output yaitu try except tadi untuk melindungi beberapa fungsi yang saya amankan itu seperti itu. Lalu park vehicle untuk park vehicle sendiri ini saya mendeteksi plat dan jenisnya ya, untuk agar dia bisa terparkir secara sempurna gitu. Lalu ada kendaraan terparkir dan dia akan masuk ke dalam list ya, ke dalam list tadi ya, list atau mobil atau motor. Lalu ada keluarkan kendaraan. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat ada berhasil keluar dari slot ini seperti tadi ya, berhasil keluar dari slot seperti ini. Lalu ada waktu masuk dan waktu keluarnya. Lalu ada tampilkan status. Tampilkan status ini pada opsi 4. Nah, pada opsi 4 dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini opsi 4 status parkir. Lalu ada jumlah slot kosong pada opsi 6 yang akan dipanggil di modul main. Nah, seperti itu. Apalagi ya, coba kita running dulu ya, kita ulang-ulang lagi. Misalkan saya tadi di 4, misalkan saya masukin 2 ya, BE 1 2 3 4 kita coba ini dulu deh. Kita coba tadi kita itu BE 1 2 3 4. Tadi yang dikeluarkan tadi apa ya? Yang sudah keluar tadi ya. 1 2 3 4 KJ ya, 1 2 3 4 KJ ya. Nah, di sini karena saya tadi sudah mengeluarkan BE 1 2 3 4 KJ, ketika saya memaksakan untuk mengeluarkan lagi BE 1 2 3 4 KJ, dia akan menampilkan output yaitu kendaraan sudah keluar sebelumnya. Nah, dia akan menampilkan kendaraan itu sudah keluar sebelumnya pada dikeluarkan kendaraan, pada di fungsi keluarkan kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa untuk melihat opsi ya, seperti 9 terdata kendaraan, sedangkan BE 1 2 3 4 KL. Nah, dia belum ada waktu keluar karena di sini belum saya keluarkan dan dia masih di dalam list motor ya, masih di list motor si 1 2 3 4 KL itu seperti itu. Lalu satu untuk menambahkan sudah 5 dia akan error, 2 BE itu plat nomornya BE 1 2 3 4 GG misalkan traktor. Nah, dia akan menampilkan try except lagi. Value errornya input tidak valid karena selain jenis mobil dan motor, karena di sini sudah didefinisikan untuk roda 2 dan roda 4. Lalu dia akan masuk ke dalam list mobil dan motor seperti itu. Lihat status parkir, kita bisa lihat status parkir 5 itu menggenerate dia secara 10 10 10 ya, sampai banyak. Fungsinya yaitu tadi untuk membuat data kendaraan secara acak dan random gitu ya. Lalu platnya di sini saya menggunakan platnya BG dan 1 huruf di sini ya, tidak double karena agar tidak membingungkan. Lalu dia itu berkesinambungan dengan iterator. Jadi data-data kendaraan tadi itu disimpan di dalam iterator dan akan diiterasi lalu dipanggil di generator tersebut gitu. Lalu 6 lihat riwayatnya seperti ini, masih ada, masih sama. 7 dia akan error karena Excel belum saya tutup gitu. Ketika Excel saya close, don't save, dia akan otomatis ada di dalam repository lokal laptop kita file atau updatean paling terbaru gitu ya, paling terbaru. Nah, tadi ada berapa, sekarang sudah sampai 54 baris ya. Data, text column, next cancel text column, delimit, next, koma, next, finish. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini.
Nah, dia akan menampilkan data yang paling terupdate dari kode yang saya runningkan tadi gitu ya, yang saya running. Jadi seluruhnya seperti itu, dari opsi 1 tambah slot parkir, 2 parkir kendaraan, 3 keluarkan kendaraan, 4 lihat status parkir, 5 lihat riwayat parkirnya. Jadi 5 itu kita bisa melihat riwayat parkir dari si generate random tersebut. Lalu kita juga bisa melihat status parkir yang kita tambahkan secara manual gitu. 6 itu udah lihat kendaraan terparkir dan jumlah slot kosong, dan yang 7 adalah unduh riwayat ke file. Di sini menggunakan CSV. Lalu 8 itu baca riwayat file ya, baca riwayat file. Di sini ada banyak ya, termasuk data kendaraan yang saya masukkan secara manual, yaitu BE ini ya, BE ini BE. Nah, seperti itu. Lalu cara data kendaraan, lalu kita bisa opsi 10 untuk keluar dari program. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mini project dari smart parking. Jadi selanjutnya, refleksi singkat hal yang paling menantang dan pelajaran apa yang didapat selama mengerjakan mini project. Yang pertama, yang paling menantang itu sih Bu, menurut saya deadline-nya ya Bu ya. Ya mungkin dari kelas B itu agak spesial gitu ya. Jadi Ibu kasih deadline agak lumayan lama kadang gitu ya. Cuman menurut saya menantang aja jam 23.59, karena secara nggak langsung itu mahasiswa dituntut untuk cepat mengerjakan tugas ya, sesuai dengan deadline. Lalu pelajaran apa yang dapat diambil itu, yang pertama saya belajar tentang mengenai OOP dan inheritance. Itu suatu pelajaran baru yang dapat saya ambil agar bisa lebih rapi dalam menyusun sebuah program. Lalu PEP 8 itu untuk flag 8 untuk merapikan kode agar tidak lebih dari 79 line. Yang kedua itu, dan yang pertama ya mungkin kalau dari pertemuan pertama ya itu banyak sih Bu, kayak seperti Git dan GitHub ya gitu. Flag 8 itu saya pelajari juga. Terus docstring dan komentar menambahkan secukupnya agar ya apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh orang atau siapapun yang akan melanjutkan project saya nantinya atau gimana itu agar tidak bingung, agar tersusun secara rapi. Nah, itu fungsinya dari flag 8 dan docstring. Jadi dia lebih rapi, tidak boleh lebih dari 79 line. Lalu begitu di flag 8 tidak ada error. Nah, seperti itu. Pelajaran apa lagi yang dapat saya ambil? Mungkin sedikit pelajarannya lumayan banyak ya Bu ya, seperti kayak penanganan iterator dan exception handling itu, karena di lab session 6 itu kemarin saya incomplete ya, kurang komplit ya, seperti itu. Seru sih Bu untuk mini project ini, cuman saya masih belum masih belum familiar aja gitu. Jadi saya masih banyak-banyak belajar ya dari teman, dari diskusi teman-teman saya seperti Rizky Bintang, Nici, teman-teman saya semua, Sandy, Putra ya, banyak, Dani gitu, masih kadang sharing untuk dalam mengerjakan mini project ini. Lalu mengerti pentingnya error handling ya, SSM handling secara logis meskipun tidak menggunakan try gitu. Jadi seperti kemarin itu menggunakan if dan else, cuman itu salah ya, salah itu tidak menggunakan seperti yang disuruh pada lab session 6 inheritance ini. Dari mulai lab session 3 belum menggunakan OOP dan inheritance, jadi semua kode itu masih didefinisikan secara satu persatu gitu. Saya coba lihat dulu di simulator, lalu di parking simulator, di story ya, di smart parking. Nah, di sini kode ini, karena yang pertama itu hanya, kalau nggak salah, hanya menambahkan kendaraan dan keluar ya, kalau nggak salah ya, itu masih saya definisikan di sini hanya huruf, karena pas itu saya untuk dua nomor pertama itu dia hanya mendeteksi huruf, jadi benar-benar hurufnya itu. Jadi tidak bisa untuk menambahkan angka duluan atau 08 baru BE, atau tidak bisa seperti itu. Nah, mulai masuk ke minggu kelima yaitu ada OOP ya, OOP Object Oriented Programming atau gaya sebuah penulisan. Lalu di lab session 6 ini inheritance dan exception handling. Lalu di 7 ada closure ya, seperti lambda tadi, fungsi di dalam fungsi gitu. Lalu di 8 adalah file processing untuk menyimpan sebuah data ya. Ada 3 kemarin pada lab session 8, yaitu yang pertama itu ada TXT yang paling sederhana, lalu ada CSV dan ada JSON gitu. Jadi yang paling menantang
banyak sih Bu ya paling menantang dalam pelajaran yang dapat diambil di project ini. Cuman yang paling saya suka itu saya paling suka ngerjain di lab session 5 itu ya, OOP ini Bu. Tuh. Terus apalagi ya untuk di sininya untuk hands on kali ini saya rasa cukup, tidak ada lagi penambahan. Mulai dari struktur program, membuat struktur modul dan package itu agar program lebih terorganisir gitu ya, agar lebih rapi untuk memanggil sebuah modul dari modul monitoring dan modul simulator itu sejajar di dalam modul smart parking. Smart parking disimpan dalam modul dalam folder mini project gitu, jadi seperti itu. Nah, kita keluar lagi coba. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah mini project, smart parking, monitoring, dan simulator ini kedudukannya sejajar dengan smart parking. Lalu implementasi OOP dan inheritance, didefinisikan gaya penulisannya pada setiap class gitu ya. Pada setiap class, jadi ini adalah sebuah OOP gitu ya. OOP yaitu ada kelas kendaraan, vehicle, yaitu objeknya ada plat. Di sini mendefinisikan plat, lalu ada metodenya seperti keluar, waktu masuk, waktu keluar, dan status parkir. Lalu inheritance-nya adalah roda 2 dan 4 wheel menggunakan pas, yang artinya dimana seluruh pewarisan masih mengikuti sama persis seperti yang ada di dalam kelas vehicle tersebut. Lalu kelas parking lot ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data kendaraan mulai dari tambah slot, lalu tempat parkir, kendaraan terparkir, keluar kendaraan, tampilkan status, dan lain sebagainya. Lalu beberapa ini dilakukan flag 8 dan flag 8 dan docstring. Saya tambahkan beberapa docstring yang simpel-simpel aja. Lalu pada main juga seperti itu, sama banyak perubahan dan kode yang dilakukan secara bertahap gitu ya Mas. Dari mulai lab season 3, 4, 5, 6 dilakukan secara bertahap, mulai dari menambahkan, lalu ada menambahkan waktu jam keluar, lalu yang terakhir itu ada file processing ya, seperti itu Bu. Jadi kurang lebih seperti itu hands-on saya untuk tugas UTS praktikum kali ini. Semoga Ibu puas. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyebutan yang saya lakukan pada hands-on kali ini. Saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.